Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Lusna dengan NIM 1202-10143 dari kelas RC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal yang telah Ibu berikan pada minggu yang lalu. Untuk yang pertama, yaitu proses pembentukan bumi. Proses pembentukan bumi terdiri dari permukaan bumi yang terdiri atas berbagai bentuk dari yang datar, bergelombang atau berbukit, sampai yang bergunung. Keragaman tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui berbagai proses dan waktu yang sangat lama. Berbagai bentuk tenaga bekerja untuk mengubah bentuk bumi, baik dari dalam bumi maupun dari luar bumi, yang dikenal dengan sebutan tenaga geologi. Tenaga dari dalam bumi mengubah bentuk muka bumi sehingga muncul gunung, pegunungan, dan lain-lain. Selanjutnya, apa yang telah dilakukan oleh tenaga dari dalam bumi, kemudian dirombak oleh tenaga dari luar bumi oleh air, angin, es, dan organisme. Sehingga nampaklah keragaman muka bumi seperti yang kita lihat permukaan bumi tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui suatu proses alam yang panjang. Keragaman tersebut terjadi karena adanya tenaga endogen dan eksogen yang ada di bumi. Bagaimana tenaga eksogen dan endogen membentuk penampakan alam di bumi? Ikutilah uraian berikut dengan secara seksama. Yang pertama yaitu tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga tersebut dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi tenaga tektonik atau diatropisme, vulkanik atau vulkanisme, dan gempa atau seisme. Ketiga tenaga inilah yang membentuk permukaan bumi, sehingga permukaan bumi tampak beragam. Selanjutnya, proses pembentukan endogen terdiri dari 4 proses lagi, yaitu proses diatropisme, proses lipatan, proses patahan, dan vulkanisme. Untuk tenaga eksogen sendiri, yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi, hasil bentukan dari tenaga endogen. Bukit atau tebing yang termasuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin, sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Jenis-jenis peta geologi, yaitu yang pertama peta geologi permukaan atau surface geological map. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Yang kedua, yaitu peta ikhtisar geologis, yaitu peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolas terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holosen. Yang ketiga, yaitu peta isopatch. Peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Selanjutnya, peta singkapan atau outcrop map. Peta ini memberikan informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Selanjutnya, peta struktur. Peta struktur sendiri yaitu peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Selanjutnya yaitu peta fotogeologi. Peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Yang terakhir yaitu peta hidrogeologi. Peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Apa saja sih fungsi peta geologi? Yang pertama, eksplorasi sumber daya mineral atau mineral air tanah dan energi migas konvensional atau unkonvensional. Yang kedua, kawasan rawan bencana alam geologi seperti gempa, tsunami, letusan gunung api, dan longsor. Yang ketiga, rencana pembangunan dan tata ruang, klasifikasi kualitas lahan permukiman, potensi air dan tanah. Yang keempat, transportasi dan komunikasi rancangan jaringan jalan, listrik, pipa, dan jaringan kabel telepon. Berikut bentuk dari fungsi dari peta geologi itu sendiri. Selanjutnya, yaitu proses pembentukan batuan. Pembentukan batuan dimulai dari keluarnya
cairan magma dari dalam perut bumi yang mengalami pendinginan dan membentuk batuan beku. Karena adanya faktor air, angin, dan lainnya, terjadilah pelapukan dan membentuk butiran yang lebih kecil. Lalu butiran tersebut mengalami deposisi atau perpindahan tempat yang lebih rendah dan terbentuklah sedimen atau endapan. Endapan tersebut kemudian mengalami pemadatan dan terbentuklah batuan sedimen. Lalu karena dipengaruhi suhu, batuan sedimen dapat berubah menjadi batuan metamorf dan batuan metamorf kembali lagi menjadi magma. Berikut gambaran dari siklus pembentukan batuan. Jenis-jenis batuan itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf. Yang pertama, batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan salah satu jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan, yang mana hasil dari proses pelapukan dan erosi tersebut mengendap di dalam cekungan dan menjadi satu. Yang kedua yaitu batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Biasanya batuan ini berada di dalam mantel atau kerak bumi. Hingga kini, setidaknya sudah terdapat 700 jenis batuan beku yang teridentifikasi. Yang ketiga yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan batuan yang mengalami proses metamorfosis. Batuan metamorf juga memiliki berbagai macam jenis, yaitu batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf kontak pneumatolistis. Apa aja sih mineral-mineral yang terkandung dalam batuan? Untuk batuan beku, mineral yang terkandung yaitu kuarsa, mika, feldspar, olivin, dan piroksen. Untuk batuan sedimen, yang terkandung yaitu kalsit, dapat bereaksi oleh HCl, sedangkan kuarsa tidak. Aragonit memiliki habit yang menjarum. Pirit, kuning pucat seperti emas dengan bentuk kristal kubik. Glaukonit, berwarna hijau kotor. Kaulinit, serbuk putih seperti bedak. Yang ketiga itu batuan metamorf. Mineral yang terkandung yaitu kuarsa, mika, feldspar, karbonat, dan mineral lempung. Nah, proses pelapukan batuan, yaitu permukaan batuan terkena panas dan mengembang, sehingga suhu yang tinggi menyebabkan permukaan batuan memanas dan mengembang. Yang kedua, permukaan batuan mendingin dan mengerut. Suhu yang rendah pada malam hari menyebabkan pendinginan pada batuan. Yang ketiga, hujan turun mengenai batuan sehingga batuan mengerut karena suhu turun. Yang keempat, bagian luar batuan mengalami retak-retak. Karena adanya pemanasan dan pendinginan secara bergantian, menyebabkan permukaan batuan retak mengalami pelapukan. Yang kelima, hancurnya batuan atau hasil pelapukan menjadi tanah. Yang keenam, foto tanah baru dari hasil pelapukan. Mungkin untuk presentasi kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah dan kekurangan, saya ucapkan maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.